Oke, kita lanjut lagi. Kita jadi ayolah berusaha untuk benar-benar fokus perhatikan. Jadi jangan bertanya yang sudah Mister jelaskan. Kalau kalian banyak bertanya yang sudah Mister jelaskan, nanti waktunya banyak kebuang untuk menjelaskan hal yang sama. Ya, supaya kalian fokus, supaya kalian lebih cepat, maka perhatikan baik-baik dan jangan menanyakan yang sudah Mister jelaskan. Mana Mister bilang fokus dulu. Oke? Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, apakah suara Mister terdengar? Ya, Mister. Terdengar, Sir. Oke, kalau begitu lanjut lagi. Kita akan lanjut, tadi kita sudah ke nomor 9 ya. Nomor 9 diingat-ingat. Ini sama dengan pecahan-pecahan biasa yang tadi kita bahas di awal. Kelas 4 dan kelas 5 ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke ya. Terus nomor 10. Nomor 10 diingat-ingat. Ini ada unsur-unsur keliling dan luas lingkaran. Diingat-ingat, unsur lingkaran ada apa aja? Siapa yang masih ingat? Lingkaran. Bisa kasih gambar lingkaran. Gambar lingkaran. Ini namanya apa? Juri. Tembereng. Yang Mister gambar namanya apa? Mister ulang ya. Yang warna merah ini gambarnya namanya apa? Busur. Tali busur. Ini adalah tali busur. Yeay. Busurnya adalah yang melengkung. Yang melengkung itu namanya busur. Sedangkan yang warna merah itu adalah tali busur. Oke? Busur. Kita punya ini pusat lingkaran. Ini namanya apa? Diameter. Diameter. Oke ya, diameter ya. Diingat-ingat ya. Kalau Mister tanya warna yang Mister kasih warna hijau. Ini namanya apa? Jari-jari. Jari-jari. Oke, Jari-jari. ini pusat lingkaran ya. Ini berarti pusat lingkarannya di sini. Ini pusat lingkaran. Kalau warna biru ini namanya apa? Bentar. Warna biru ini namanya apa? Apotema. Namanya apa? Apotema. Apotema, betul. Ada pendek Apotema. garisnya. Ingat-ingat ya. Jadi diingat-ingat. Diameter di dalam sebuah lingkaran itu juga bisa kalian sebut sebagai tali busur. Ya. Sebutannya itu bisa kalian sebut sebagai tali busur. Diingat-ingat ya. Diameter bisa kalian sebut sebagai tali busur. Ya. Yang ke atas itu. Oke ya. Mister, Ya, Bro. itu yang warna biru apa Mister tadi? Apotema. Warna biru namanya apotema. Oke? Oke, Bro? Oh, oke Mister, thank you Mister. Oke. Nah, sekarang kalau Mister warnain, ini namanya apa? Juri. Tember. Yang warna Mister Asir warna biru namanya apa? Ayo. Itu namanya adalah juring. Diingat-ingat ya. Namanya Aku taunya tembereng doang, Pak. juring. Ini namanya juring. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Itu juring. Kalau tembereng yang mana, Pak? Tembereng itu yang ini tembereng. Ini namanya tembereng. Tuh. Tembereng yang deket garis itu ya, Sir? Daerah antara tali busur dan busur itu namanya adalah tembereng. Paham atau belum? Bisa dimengerti atau belum? Ya. Paham. Ini diingat-ingat ya, ini salah satunya pasti akan keluar. Akan keluar, diingat-ingat baik-baik. Salah satu di antara unsur-unsur lingkaran ini pasti keluar, karena di kisi-kisi ada, di panduan materinya ada, berarti pasti keluar. Pasti akan keluar, oke? Paham ya Mas Mister ya? Nanti latihan soalnya, Mister nggak akan bahas sampai ke detail-detailnya, tapi Mister akan kasih tahu cara kalian untuk mengerjakan. Mister, Caranya mengerjakan. Sir, kira-kira ada bocoran nggak, Sir? Bocoran apa? Itu yang biru tadi apa? Bocoran apa aja, Sir, yang bisa membantu kita kalau Ya ini, kalau kamu Bocoran jawaban ini bocoran. Bocoran Ya. jawaban. Nanti Boleh gini, lah Leon. jawaban. Saya kasih tahu, Leon. Leon, bisa kasih tahu.
soal yang Mister kasih kemarin dan Mister kasih hari ini itu caranya pasti akan keluar di dalam us kalian nanti. Caranya pasti keluar. Sorry Pak, keluar. tadi aku itu Pak, telat Pak, maksudnya Pak. Ya, Leon, jadi intinya aja Leon ya. Caranya pasti Ya. keluar, Leon. Ini pakai HP dulu karena lag Pak. Mister, Caranya pasti keluar. Ya, Bro. kalau misalnya tadi kan yang merah tadi namanya apa, Mister? Merah itu namanya tali busur. Tembe- merah, yang tembereng yang biru kan? Tembereng bukan Yang yang biru, diwarna- yang warna coklat. yang diwarnain biru, Coklat. yang coklat ini apa tembereng. yang warna biru apa? Yang biru namanya juring. 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 Namanya beda-beda. Oke, siap. Yang biru itu namanya juring. Yang coklat Tembereng yang di warna mana, Mister? yang warna coklat namanya tembereng. Coklat tembereng, biru juring. Iya. Yang garis Yang merah tertentu. namanya adalah tali busur. Ya, yang busurnya itu adalah garis lengkungnya. Garis lengkungnya itu busur dia. Busur. Ya, yang warna garis biru itu namanya apotema. Oke? Oke. Oke ya, diingat-ingat ya. Itu pasti nanti akan Ya. salah satu pasti keluar. Pasti akan keluar. Ya. Misalnya ingetin. Mengulang Pak. Soal yang Mister berikan, itu pasti nanti akan keluar caranya. Caranya pasti akan keluar. Caranya pasti akan digunakan untuk us kalian nanti ya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan. Itu pasti keluar kok, tenang aja. Jadi Mister udah kasih bocoran tentang Mister. caranya. Angkanya aja yang beda ya. Kenapa, Bro? Selimutnya apa namanya? Kerucut tuh juring ya? Selimut kerucut itu berarti dia kalau dibilang selimut kerucut itu daerah juring betul. Daerahnya juring. Ya. Itu juring lingkaran. Oh, Itu juring lingkaran Oke, selimut kerucut Mister. ya. Karena dia oke, Mister. selimut kerucut itu dia batasinya dengan dia jari-jari lingkaran dan jari-jari lingkaran. Jadi dia selimut kerucut adalah juring. Tapi itu kayaknya nggak bakal keluar dia. Nama-nama itu nggak bakal keluar. Yang akan keluar ini. Itu aja Oke, kalian pelajari itu Mister. aja. Jangan lebar kemana-mana dulu. Ntar karena kalian uraian fokus. pakai itu kan diketahui ditanya pasti. Tadi kan udah Mister kasih tahu, Ren. Udah Mister bilang kan, Ren, jangan menanyakan hal-hal yang sudah Mister jelasin, Ren. Ya, supaya fokus dulu, Ren. Oke ya. Lanjut, ya. Kita lanjut dulu ya. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 9 tadi udah ya. Ini sama kayak tadi. Nomor 10, kita akan nomor 10 ini tadi. Ini nomor 10. Menganalisis unsur lingkaran, menganalisis luas dan keliling lingkaran. Diingat-ingat. Misalnya mengingatkan kalian. Kalau nanti diketahui Dari 9 luas. apa Pak? Bentar ya, Veo. Oke, Veo. Nanti kalau kamu merasa ketinggalan, kamu lihat dari YouTube ya, Veo. Oke. Ya, oke, dengerin. Kalau misalnya nanti kalian ditanyakan tentang luas lingkaran, luas lingkaran itu perhatikan, apakah lingkarannya full atau hanya beberapa bagian. Kalau misalnya ditanyakan seperempat, berarti seperempat aja. Kalau ditanyakan 1/8, berarti 1/8 jangan lupa, dikalikan 1/8 lagi. Oke, nanti kita latihan soalnya. Nanti Mister akan bahas satu persatu, tetapi mungkin Mister nggak akan bahas secara detail jawabannya, tapi Mister akan kasih tahu langkah-langkahnya. Oke? Yang nomor 11. Nomor 11 ini bicara tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Luas permukaan dan volume bangun ruang. Diingat-ingat, luas permukaan itu artinya kalau kalian menghitung, hitunglah luas permukaan setiap sisi-sisi pada bangun ruang. Kalian hitung dulu luasnya masing-masing. Misalnya balok. Balok itu berarti ada persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang. Totalin semua luas dalam ke-6 sisinya. Ke-6 sisinya totalin semua. Ya. Tapi pasti ada yang kembar-kembar, 2 kembar, 2 kembar, 2 kembar. Jadi ada 3 pasang. 3 pasang sisi yang ada di dalam balok, ya. Kalau bagaimana kalau kubus, Mister? Kalau kubus, luas permukaan kubus itu dia langsung 6 kali sisi. Karena kubus itu sisinya berbentuk persegi. Bisa Namanya dapat dimengerti? dari mana, Sam? Kenapa? Namanya dapat dari Loh, mana? kan sisi persegi ada Sisinya. 6, Ren. Oh iya Sisinya. dan. Ya kan? Diingat-ingat ya itu. Kemudian kalau kalian menganalisis soal yang berhubungan dengan volume bangun ruang, nanti ada volume bangun ruang, entah itu gabungan, entah itu volume sendiri-sendiri, itu pasti ada volume. Volume yang kemungkinan keluar adalah balok, kubus itu pasti keluar. Karena sering kita bahas.
Kemudian ada limas, limas juga mungkin keluar. Limas itu pakai sepertiga ya, diingat-ingat ya. Sepertiga kali luas alas. Luas alas berarti mungkin panjang kali lebar. Kali nanti tingginya limas. Ini limas. Mister, Ya. tadi yang merah itu apa, Sir? Lupa. Merah itu tali busur, Jer. Ya. Kemudian nanti ada tabung. Tabung rumusnya apa? Tabung. Volumenya. Tabung. Pi Panjang kayak lebar kali tinggi. kali Salah. R Kali kali R, R R kali kali tinggi. tinggi. Itu Aduh. tabung. Kalau kubus, apa kubus? Rusuk Oh. pangkat Rusuk kali rusuk kali tiga. rusuk. Atau balok. Balok rumusnya apa balok? Untuk Panjang kali volume lebar. Panjang kali lebar panjang kali kali lebar kali Kali tinggi. tinggi. Diingat-ingat ya. Itu Mister, kemungkinan jangan keluar ya. Ini yang Oh, pasti kalau keluar kan, misal- Sir? Keluar. Kenapa, Bro? limas itu yang kayak piramida ya? Iya betul. Limas itu piramid. Ya, limas itu kayak Lima piramid. Oke, segitiga, lima Mister. segi empat. Ya, ada lima segitiga, Sir, ada lima segi empat, nanti ada lima kayak segi lima. soal gini muncul gak, Sir? Kayak Nanti kita total lihat aja. sudut. Ren, Mister udah bilang Ren, jangan membahas sesuatu yang mungkin tidak keluar di sini, Ren. Kita akan membahas dari fokus dari sini, Ren. Ya, supaya lebih cepat, Ren. Oke? Ya, kita akan bahas selanjutnya. Kita akan mengidentifikasi yang berikutnya. Ini adalah menganalisis volume gabungan bangun ruang. Jadi nanti mungkin ada 2 bangun ruang yang harus kalian cari volumenya dan kalian totalkan. Totalin ya, diingat-ingat. Nanti mungkin akan total karena dia menganalisis volume gabungan. Gabungan itu artinya volumenya berapa, yang satu berapa ditambah volume yang kedua. Itu nanti gabungannya seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi. Yang nomor 7, nih, min, median, dan modus. Nih, jelas keluar ya ini ya. Min, median, dan modus akan sangat banyak keluar. Ini gampang. Gampang. Kalau modus, gampang. Paling banyak ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Yang paling banyak munculnya. Kalau median, diingat-ingat, median itu ada 2 jenis. Satu datanya genap, satu datanya ganjil. Kalau datanya genap, itu mediannya cuma 1. 1 yang di tengah-tengah. Ganjil berarti 2. Kalau ganjil berarti 1 yang di tengah-tengah, sedangkan yang genap ada 2 yang di tengah-tengah. Yang tengah di 2 di tengah ini jumlahkan bagi 2, itu median. Median boleh koma, diingat-ingat aja, median boleh berkoma. Rata-rata juga boleh koma. Diingat-ingat, Tadi apa? median. Kenapa, Jer? Median tadi artinya apa? Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan, Jer. Setelah data diurutkan. Harus urut dulu. Diingat-ingat ya, harus diurutkan dulu. Median itu harus diurutkan dulu. Kalau nggak diurutkan pasti salah nanti. Kalau kamu betul pun itu kebetulan. Ya, median harus diurutkan terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Benar. Ya, oke Ya. ya. Ingat-ingat, kalau ganjil kalian hanya 1, tengah-tengahnya hanya 1. Sedangkan kalau genap ada 2, jumlahkan yang genap, jumlahkan yang di tengah-tengah 2 ini bagi 2. Itu mediannya ketemunya seperti itu. Oke? Kita lanjut ke langsung latihan soal. Yang tadi Sabar, Mister berikan. Mister, Ya, Men, Bro. men. apa namanya? Median itu selalu dibagi 2 ya, Mister ya? Median tidak selalu bagi 2, Bro. Tergantung datanya, Bro. Tergantung frekuensinya. Kalau Oh. frekuensinya ganjil, diingat-ingat, Bro. Kalau frekuensinya ganjil, jumlah datanya kalian ganjil berarti mediannya cuma 1, langsung ketemu. Nggak perlu kamu bagi 2 lagi. Oke, Bro? Oh, oke, Mister. Kalau Oke, datanya kalian genap, frekuensi data kalian genap, berarti nanti yang di tengah ada 2, Bro. Ada 2 yang di tengah-tengah, Bro. Nah, 2 yang di tengah-tengah ini gabungkan, tambahkan dulu, jumlahkan dulu, baru kamu bagi 2, Bro. Oke? Oke, Mister. Oke ya, Bro. Jadi yang dibagi 2 itu Iya. hanya untuk data yang genap. Ya. Oke, Mister. Tapi untuk mencari Mister. median harus diurutkan terlebih dahulu. Jangan lupa, urutkan dulu ya. Oke? Mister. Thank you, Lanjut ya, Mister. kita akan lanjut Iya, ke latihan Mister. soal yang tadi Mister berikan. Mister hanya akan kasih cara mengerjakannya aja. Ya, nomor 1 gampang dong. Ini nggak usah pakai cara, langsung ketemu.
Yang diarsir berapa ini? 3. 3. Totalnya ada berapa ini? 3/8. Ada 8. Diingat-ingat ya, pernya ini adalah per totalnya, bukan hanya yang tidak diarsir, tapi totalnya berapa semuanya. Oke, caranya seperti itu. Ini nanti kemungkinan keluar model seperti ini, tapi gambarnya pasti beda. Kemungkinan besar gitu. Ya, Gampang lah. gampang kan ini? Ah. Cari dulu yang gampang-gampang begini nanti. Kalau mengerjakan cari yang gampang-gampang dulu. Cari yang gambar-gambar dulu. Lihat gambar-gambarnya dulu. Kalau gampang kerjakan. Oke, nomor 2. Perhatikan. Nomor 2. Ini nomor 1 3/6 kan, Sir? Kok 3/6? 8, 3/8. Maksudnya salah. Ya. Nomor 2. Ini perhatikan. Ada kata kapan. Mereka akan bertemu lagi. Berarti kita menggunakan KPK. KPK dari 15, kemudian 30, dan KPK dari 45. Diingat-ingat KPK. Bagi 3 dapat 5. Bagi 2, 15. Bagi 3 berarti dapat 5 lagi. Bagi 3, 15. Bagi 3 berarti dapat 5. Oh, KPK-nya adalah 3 kali 2 kali 5. Pangkatnya yang besar berapa, Mister? 3 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 1, 5 pangkat 1. Berarti berapa ini? 9 kali 10. Berarti KPK-nya adalah 90 menit. Berarti ini ditambah 90 menit. Nanti ketemunya berapa? 90 menit itu 1 jam Mister? 30 menit. Ya? Oh, kalau misalnya KPK tuh kita carinya yang paling besar ya, Mister ya? Iya. 3. Semua angka yang ada di sini, Bro. Ini kan 3 kali 5 ya, Bro. 3 kali 5. Heeh. Sedangkan ini adalah 2 kali, ini kan, dia punya ini kan. Nih, Iya. 2 kali 3 kali 5 kan. Nah, Iya. sedangkan ini 3 pangkat 2 dan dikali 5. Ini berarti KPK ambil semua bilangan yang ada di sini, masukkan dulu, cari pangkat yang besar. Cari pangkat yang besar, oke? Bro? Oke, Mister. Ya, Mister. Oke. Nomor 3, gunakan FPB. Mister, Ya, Mister, Nes ya. kalau itu yang 30 aku nggak pakai 2 pakai 3 boleh nggak, Sir? Boleh. Jadi hasilnya tuh 10 terus 10-nya dibagi 2 ketemunya 5. Sama aja Nes ya. Oke. Sama aja. Oke, Yang penting kamu akar-akarnya itu akarnya adalah bilangan prima semua. Oke ya. Yang paling ujung Oke, Sir, di thank garis you. itu adalah bilangan prima semua. Sama aja ya, oke? Oke, nomor 3, menggunakan FPB dari 12, kemudian 9, kemudian 15. Nomor 2 kalau ketemu soal seperti ini jangan lupa ya. Ini menit ya, menit. Kamu jumlahkan dengan waktu yang sudah ada di sini. Jangan lupa, karena dia kapan kan. Tambah 90 menit berarti berapa ini? Ini adalah jam 9, ketemunya jam 9.38. Nanti ketemu lagi jam 9.38. Karena 90 menit itu adalah 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit ya. Nomor 3, menggunakan FPB. 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Bagi 3 dapat 3. Bagi 3 dapat 5. Ini 2 pangkat 2 kali 3 kan. Sedangkan ini adalah 3 pangkat 2. Sedangkan ini adalah 3 kali 5. FPB harus ada di ketiga tempat sekaligus. 2 nggak boleh masuk. 2 nggak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah 3 di sini, 3 di sini, dan 3 di sini. Oh, berarti FPB-nya adalah adanya cuma 3 doang, Mister. Berarti ya 3. Pangkat yang paling kecil adalah 3 pangkat 1. Oh, ya berarti FPB-nya 3. Berarti dia akan membagikan pada 3 orang temannya. Karena FPB-nya adalah 3. Bisa dimengerti tentang FPB? Ya. Bisa? Oke ya. Kita lanjut lagi. FPB itu angka yang paling banyak ya, Mister ya? Enggak dong. Bro, FPB itu adalah angka-angka yang dari faktorisasi prima ini, Bro. Ini harus ada di ketiga tempat, Iya. Bro. Ada di sini, dan ada di sini. Angkanya harus ada di ketiga tempat ini, Bro. Kalau nggak ada di ketiga Oke, tempat, nggak Mister. boleh, Bro. Dan kamu cari Oke, pangkat yang Mister. paling kecil. Bisa dimengerti, Bro? Bisa, Mister. Thank you. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Nomor 4, perhatikan.
Andi mempunyai buku gambar berbentuk persegi panjang dengan panjang 25 cm, lebarnya 9 cm. Sedangkan Reno punya buku gambar bentuknya persegi, luasnya sama dengan buku gambarnya si Andi. Berapa sisi dari buku gambar Reno? Berarti kalian harus caranya adalah Akar. cari dulu luasnya persegi buku gambarnya Andi. Oke. Cari dulu luasnya persegi lagi buku gambarnya Andi. Kalau sudah ketemu luas buku gambarnya Andi, tinggal mencari perseginya ini sisinya berapa? Kan sisinya sama dengan dia. Berarti tinggal diakar. Akar pangkat dari nanti 25 dikali 9. 25 kali 9. Berapakah itu akarnya? Kalikan dulu. Nanti akar. Ketemunya berapa? Nanti ketemulah sisinya berapa. Oke? Nomor 4 caranya seperti itu. Apakah ada pertanyaan nomor 4? Kalian bisa hitung sendiri ya. Nomor 4 ya. Ada pertanyaan nomor 4? Sir? Kenapa, Kalista? Maafnya tadi terputus. Oke. Nomor 4 apakah ada pertanyaan, Kal? Aku tadi nggak dengar. Oke. Nomor 4 ulangi ya. Nomor 4 itu adalah caranya adalah kalian cari dulu luas dari buku gambarnya si Andi dulu. Andi cari dulu luasnya. Kalikan dulu kan ini kan luas kan? Karena persegi panjang kan? Setelah itu, karena Reno punya buku gambar berbentuk persegi, mencari sisi persegi berarti akar dari luas. Akar luasnya. Kan luasnya sama dengan dia. Berarti akar dari hasil kalinya bukunya si Andi tadi. Seperti itu. Oke. Jadi mengerti? Ya, ya. Nanti hitung sendiri ya, supaya waktunya nggak terlalu panjang. Kan lo kita bahas sampai akhir, sampai soalnya selesai, nanti waktunya panjang. Nanti kalian bisa sambil latihan lagi, oke? Lanjut ke nomor 4, nomor 5. Bisa kasih nomor 5. Nomor 5, kita akan bahas untuk nomor 5. Nomor 5. Caranya, ini buku gambar, bentuknya persegi panjang. Diingat-ingat, satuannya berbeda. Satuannya berbeda. Satuannya harus disamakan dulu. Oke? Buku gambar Andi berbentuk persegi panjang. Panjangnya, persegi panjang. Nggak ada perseginya ya. Dia bilang, buku gambar Andi mempunyai panjang 3 desimeter dan lebarnya 80 cm. Ya, dia ingin memotong menjadi 6 bagian sama besar. Berapa luas setiap potongannya? Berarti kalian cari dulu luasnya ini. Ingat-ingat ya, harus disamakan dulu. 3 desimeter sama dengan 30 cm. 3 desimeter sama dengan 30 cm. Berarti luas nanti sama dengan 30 dikali 80. Potongannya berapa, Mister? Potongannya berarti kita tinggal bagi dengan 6. Karena dia potongannya menjadi 6 bagian kan? Ketemu deh luasnya. Kalau Mister hitung nih, Mister hitung. Ini dapat 5. Ini dapat Ini sesuai tangganya aja kan, Sir? 400. Iya dong, sesuai dengan tangga dong. Kan mengubahnya sesuai dengan tangga. Paham belum? Paham. Sabar. Jawabannya Mister, adalah bisa ulang nggak, 400 Mister? cm kalau misalnya jawabannya ya. Bisa tolong ulang nggak? Bisa tadi suara Mister putus-putus di saya. Oke, Mister ulang. Nomor 5 ya, Bro. Nomor 5, kalau ada Iya. yang dipotong seperti ini, memotong begini, kamu harus mencari luasnya dulu, Bro. Dicari luasnya dulu, Bro. Kalikan dulu, tapi diingat-ingat ya, Bro. Diperhatikan satuannya. Satuannya di situ ada desimeter dan sentimeter. Kamu harus perhatikan dulu satuannya. Jangan terjebak dengan satuan ya. 3 desimeter itu kalau diubah jadi sentimeter menjadi 30, Bro. 30 cm ya, Bro. Kemudian karena dia ada panjang dan lebar, itu berarti dia adalah persegi panjang. Artinya dia kalikan dulu panjang kali lebar, baru dibagi 6 bagian. Tinggal dibagi 6 deh, ketemunya 400 cm. Oh, oke, Mister. 400 Thank you, berapa nih? Mister. Kok 400? Oh, benernya 400. 80 ya, Oke, Mister. Thank you, sentimeter Mister. ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mister, Ya, kalau misalnya aku cari luas buku dulu, baru hasil luas bukunya itu aku bagi 6 itu bisa nggak, Sir? sama. Hasilnya sama, Evelyn. Oh, oke, thank you, Sir. Hasilnya akan sama ya. Hasilnya harus sama.
Hasilnya harus sama ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini jangan sampai kalian terjebak nomor 6. Nomor 6 ya, perhatikan nomor 6 baik-baik. Nomor 6, oke, nomor 6. Nomor 6 ini ada 1/4 pizza. Kalau luas langsung, luas sama dengan 1/4 kali. Nomor 6 ya ini, nomor 6. Kali apa itu? Rumusnya pizza apa sih? Rumusnya pizza. Rumusnya lingkaran apa sih? P P kali R kali R. kali R kali R. R-nya berapa ini? 2. Itu R-nya adalah 20 karena 40 ini adalah diameter ya. Ingat-ingat. Terus kemudian kalau nyari keliling jangan lupa 1/4 dikali P kali R. Kok kali R? Kali R boleh sih sebenarnya. Cuman ini kalau 1/4 berarti kalau pakai diameter, Sir. diameter boleh. Kali diameter. Jangan lupa untuk keliling karena dia kelilingnya lingkarannya tidak full, harus ditambah dengan diameter. Jangan lupa ditambahkan diameternya. Oke? Oke belum? Oke ya. 22/7 atau 3,14? Tergantung Jer. Kalau ini menggunakan karena jari-jarinya 20, berarti pi-nya akan menggunakan 3,14. Mister, Bisa nggak, Ya. Sir? Kenapa Jer? 22/7 bisa nggak, Sir? Bisa aja, cuman hitungan makan susah Jer. Mister. Ya, Kalista. Berarti kalau setengah itu tambah diameter ya? Iya, kalau setengah juga tambah diameter. Pokoknya Oke. yang kalau keliling lingkaran yang tidak full, dia setengah kah, 1/4 kah, atau mungkin 2/3 kah, atau dan sebagainya, pokoknya harus tambah dengan diameter. Oke? Oke. Oke. Oke ya, jadi diingat-ingat. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7. Nomor 7, ini cara mengurutkannya adalah kalian harus mencari supaya dia punya penyebut yang sama semua. Jadikan pecahan biasa dulu deh. Kalau Mister bisa jadi pecahan biasa. 88/100 misalnya. Kemudian dia punya, berarti ini adalah 6/4. Dia punya 8/5. Kemudian ini sama dengan Mister punya langsung 112/100. Samakan dulu penyebutnya menjadi per 100, 88/100. Per 100 ya ini ya, per 100. Kemudian ini kali 25. 25 kali 6 adalah 25 kali 6 itu 150. 150/100. Kemudian dia punya kalikan 20 berarti 160/100. Misalnya seperti itu. 112/100. Nah, kalau penyebutnya sudah sama semua, kalian tinggal urutkan bagian pembilangnya saja. Urutkan bagian pembilangnya saja. Bisa dimengerti? Mister. Bisa ya, bisa dimengerti ya. Jadi tinggal urutkan yang bagian pembilangnya. Oh, dari yang terbesar, Mister. Berarti cari pembilang yang paling besar yang mana? Yang pembilang paling besar. Oh, berarti ini paling besar, Mister, nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 4 ini. Gitu caranya. Bisa dimengerti? Bisa, Sir. Mister. Bisa ya? Oke. Lanjut kalau begitu nomor 8. Nomor 8. Mister. Itu apa namanya yang tadi kan 150/100. Itu tuh dia yang di bawahnya kali berapa, terus di atasnya juga dikali angka yang sama yang di bawah ya, Sir? Yang biar bawahnya Iya, jadi betul. 100 dulu. Betul. Aduh, 7 apa, Pak? Aduh. Betul ya. Oke ya. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Mister. Ya, kenapa? Tadi yang nomor 7 itu diurutin dari yang terbesar dulu. Iya, karena soalnya terbesar. Oh, Ya. oh iya. Nomor Oke, 8, oke, perhatikan. thank you. Ada semangka, ada salak, dan ada durian. 1 kilogram semangka berapa? Oh, berarti ini kalikan dengan salaknya, harga salaknya dulu. Kemudian ini dikalikan dengan harga, oh salah, semangka ya ini ya. Salah, Mister. Kan ini salak ini. Kebalik. Sir, Iya. izin makan ya, Sir. Lapar aku. Iya.
Makan aja Leon, nggak apa-apa Leon. Ini kalikan dengan harga semangka per kilonya berapa. Kemudian yang salak kalikan dengan harga salaknya per kilo berapa. Oke. Terus kemudian ada durian. Jauh Diskonnya gimana? 20%. Ya. Diskonnya 20%. Diganti nggak? Durian diskonnya 20%. Kamu harus cari tahu dulu 20/100 dikali dengan harga durian normalnya berapa? 50.000 Mister per kilonya. Ya, dia punya berarti coret ini coret set gitu kan, berapa jadi berartinya? Diskonnya durian adalah 10.000. Berarti kamu harus bayar 40.000 kan duriannya kan? Iya. Duriannya harus bayar 40.000. Jadi diingat-ingat ya, yang hasil perkalian dari diskon ini itu adalah potongan harganya, bukan yang kamu bayar. Diingat-ingat ya. Itu adalah potongan harganya, bukan yang kamu bayar. Bisa dimengerti atau belum? Sir, Kenapa, saya Jer? masih Yang mana, Jer? yang dari awal, Sir. Masih Dari belum orang ngerti. nomor 1. Bukan, maksudnya yang ini, Sir. Kan pas 1/3/5 tuh. Nah, kan dikali harga setiap KG-nya semangka kan 11.000, Sir. Iya, betul. Nah, setelah itu nanti dikali lagi, Sir, ke buah salak. Ditambah dong, ditambah dengan salak dikalikan dengan 8.000 ini, Jer. Tambah, Jer. Oh, berarti kalau semangka sama salak ditambah ya, Sir? Iya dong. Kamu cari harga semangka dulu, kemudian salaknya berapa, kemudian nanti duriannya harus bayar berapa, nanti baru dijumlahkan, Jer. Cari sendiri-sendiri dulu, Jer. Oke, Jer? Oke, Sir. Oke ya. Nomor 9. 20% ya, Sir? Iya, dengan 20% itu artinya 20% kali 50.000 ya, Jer. Karena harga normalnya 50.000. Nah, ini hasil perkaliannya ini, Jer. Ini adalah potongannya, Jer. Yang harus kamu bayar adalah ini, Jer. 40.000. 50.000 dikurangi 10.000. Jadi 40.000, Jer. Seperti itu, Jer. Paham ya, Jer? Paham, Sir. Oke, ini waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Nanti kalau kalian terpental, masuk lagi nggak apa-apa. Nanti bisa buka sekali lagi ya. Supaya kita bahas caranya untuk mengerjakan soal-soal yang bisa berikan ini dengan baik. Supaya clear semuanya. Soal ya. ini ada berapa, Sir? Ada 17, Leon. 12. Ya. Nggak apa, bentar lagi. Kan Mister nggak membahas tentang sampai jawabannya selesai kan. Jadi Mister hanya memberikan cara-caranya aja. Nomor 9. Nomor 9. Jadi kalau kalian mempunyai 8 kantong buah salak, setiap kantongnya beratnya sekian. Nah, berarti ini kalian kalikan, diganti aja. Kantongnya, isi kantongnya adalah setiap kantong isinya sekian. Berarti ini dikalikan. Dikali. Oke? Sir. Ya. Tadi yang nomor 8 untuk yang semangka sama buah salaknya nanti itu kerjainnya itu tinggal ditambah kan? Iya, kalau Atau sudah dikalin? kalikan dulu, Leon. Jadi per semangkanya hitung dulu harganya, Leon. Dikalikan dengan dia. Salaknya dikalikan dengan dia. Oke, Leon? Kalau Ya. sudah ketemu harganya, berarti kamu tinggal menjumlahkan. Tinggal dijumlahkan. Tapi harus dicari harganya masing-masing dulu ya, Leon ya. Jadi 8/5 dikali sama 11. Betul. Terus habis itu 4/5 dikali sama 8. Betul, sama 8.000. Nanti baru kamu jumlahkan. Ya. Terus kemudian setelah duriannya diskon berapa harganya? Nah, itu nanti kamu jumlahkan dengan itu juga. Dia kan nanti hasilnya pasti kayak kalau misalnya yang 8 kali 4 itu kan jadi 32.000. Itu tinggal disederhanain sama yang 5 di bawahnya itu 5-nya, kan? betul, dibagi 5, langsung dibagi 5. Oh, oke. 4/5 misalnya 4/5 dikali 8.000, Leon. Misalnya 8.000 kan, Leon. Ini juga boleh Ya. kamu bagi, Leon. Ini bagi dengan ini boleh. Kan boleh nih. Ini kan dapatnya 16 kan? 160 kan? Iya. Baru 160 kali 4. 560. Ya. 5 enggak deh. 640. 640. Ya, nanti begitu, Leon. Jadi 6.400 berarti gitu. Iya. Iya, Benar enggak sih 6.400? Enggak dong, 640. 640, Leon. 640.000. 6.400 betul. 64.000 rendah amat, Sir, harganya. Ini kan 1.600 nih. 6.400 bener.
6.400. Oke. Ya. Gitu ya, Len ya. Ya. Nanti tinggal jumlahkan. Tapi diingat jadi diskon ini 20% itu berarti 20/100 kali harga normalnya 50.000 kan, Leon? Nah, Ya. hasilnya itu bukan yang kamu bayar ya, Leon. Itu adalah potongannya. Itu adalah potongannya. Ya. Nanti kamu harga normalnya dikurangin dengan hasil kamu tadi ini berapa? 40.000 misalnya. Oh ya udah. Itulah yang kamu hitung. Oke? Paham ya? Iya. Lanjut ke nomor 9. Berarti 8 kantong. Kita kalikan dulu dengan beratnya. Setiap kantongnya berapa ini? Kalikan dulu. Sudah? Nanti setelah hasil kalinya ini sudah ketemu hasil kalinya. Ini saran Mister adalah kalian harus ubah jadi pecahan biasa. 5/2. Ya, kalau perkalian dan Coret pembagian ubahlah menjadi pecahan biasa dulu. Ya, 5/2 kali 8 misalnya seperti itu ya. Kemudian hasilnya karena dia setiap tetangga akan mendapatkan ini, berarti dibagi dengan beratnya yang kita bagikan ke tetangga kita. Dibagi. Berarti nanti ketemunya adalah nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah 8 dikali 2, 1/2. Kemudian nanti dibagi dengan 1, 1/4. Ketemulah nanti keluarganya ada berapa? Kayaknya 25 deh kalau nggak salah. 25 kalau nggak salah. Nanti kalian itu sendiri ya ini ya. Jadikan pecahan biasa dulu. 8 dikali dengan 5/2 dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan 5/4. 5/4. Ya udah kalian tinggal aja. 8 kali 5/2 dikali 4/5 kan dibalik nih. Ya kan? Tinggal dihitung deh. Coret, 16. coret, ya kan? 16. Nah, ketemu hasilnya berapa? 16. 16 keluarga yang akan mendapatkan itu ya. Bisa dimengerti? Kalian seperti itu ya. Oke, nomor 10. Nomor 10 masih 2 menit, berarti cukuplah untuk bahas nomor 10. Nomor 10 diingat-ingat, ini ada skala. Ada skala, kemudian ini adalah jarak pada peta. Berarti JP ya ini ya. JP ini. Yang kalian cari adalah JS-nya. JS sama dengan apa tadi? JP dibagi sama skala. Bagi skala. skala. Berarti kita langsung hitung. JP bagi skala adalah JP-nya berapa? 5 cm, Mister. 5 cm dibagi skalanya 1/100.000. Boleh nggak Mister pakai itu? Begitu aja. Kalau membagi skalanya ubah jadi seperti ini ya. Ubahlah skalanya jadi seperti ini. Bisa dimengerti? Boleh coret nggak, Sir? Boleh. Tapi harus dibagi dulu, dikalikan dulu ini. Yes. 5 dikali dengan 100.000 per 1. Berapa itu dia? 500.000 meter. Inilah jarak sebenarnya. Caranya seperti itu. Jadi diingat-ingat, Mister kasih tahu sama kalian. Kalau kalian membagi dengan skala, skalanya ubahlah menjadi bentuk pecahan seperti ini. 1/100.000. Sama saja ya ini ya, diingat-ingat ya. 1/100.000 yang bentuknya seperti skala ini, dengan 1/100.000 yang bentuknya seperti ini, itu sama saja. Bisa dimengerti? Ya, Sir. Bisa? Nanti ketemunya seperti itu, 500.000. Kalau memang diminta untuk jadi kilometer, berarti diubah jadi kilometer, jadi sama dengan 5 kilometer. Caranya seperti itu. Karena sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga. Naiknya 5 tangga. Mister, Ya, bisa tolong jelasin ulang nggak, Mister? Tadi suara Mister putus-putus. Mister. nomor berapa, Bro? Itu yang 10.